Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di kamp utama aliansi umat manusia. Tenda pertemuan utama dapat menampung lebih dari 1000 orang sekaligus. Di dalam, meja pasir persegi 100 zang dengan pasir emas yang sangat halus yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat dan segera membentuk area pegunungan tempat Ginger telah mengatur formasi serangga beracun ajaibnya. Si Wenming, Huak Sulai, Lis Han Kang, Hao Tao, dan komandan tinggi serta menteri lainnya berdiri di samping meja pasir, diam-diam menyaksikan beberapa magus pries memanipulasi aliran pasir emas itu dengan kekuatan sihir mereka. Aliran cahaya redup yang lembut terbang keluar dari tongkat tulang masing-masing magus pries, segera menyelimuti seluruh meja pasir. Setelah beberapa saat, semua detail daerah pegunungan itu muncul di dalam lapisan cahaya redup, Anda bahkan bisa melihat sirus semut darinya. Informasi terus dikumpulkan dari segala arah dan diurutkan oleh beberapa pemuda berjubah hitam, berdiri di belakang si Wenming. Setelah itu mereka segera dilaporkan kepada para menteri dan komandan tinggi itu. Apa yang ditemui Jihao dan timnya, adalah pasukan skala besar pertama dari orang-orang ras non-manusia. Mereka telah menemukan bahwa ada 112 komandan klan Yu di pasukan ini. Ada juga 1385 prajurit klan Jia, lebih dari 50.000 budak dan prajurit budak. Dilihat dari angkanya, ini adalah pasukan yang cukup besar yang patut diperhatikan. Mereka juga menemukan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bersembunyi di sekitar pasukan ini. Kekuatan yang paling dekat dengan mereka, milik pasukan resmi Bulan Darah, yang masih ribuan mil di belakang mereka. Selain itu, tentara resmi telah didistribusikan dan menyerang klan manusia yang terletak di utara Gunung Chiban, hanya beberapa pasukan perintis yang dikirim ke daerah pegunungan itu. Si Wenming menyortir semua informasi dengan hati-hati di dalam pikirannya sambil mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dengan keras di udara dan berkata, katakan pada Penatua Ginger untuk membuatnya lebih sulit. 1/4 jam, dia hanya punya 1/4 jam untuk melenyapkan pasukan ini. Mengarahkan jarinya ke meja pasir, 500 mil jauhnya dari formasi serangga beracun ajaib, lembah melengkung tiba-tiba menyala. Setelah melenyapkan pasukan ini, beritahu Tetua Ginger untuk mengatur formasi penyergapan baru di lembah ini, dan saya akan mentransfer semua pasukan terdekat kami untuk berkorespondensi dengannya. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menelan pasukan ini, yang dikomandoi oleh Disa, secara langsung. Di bawah bimbingan si Wenming, pekerjaan informasi telah berjalan cukup lancar sejauh ini. Setidaknya, dia telah menemukan semua latar belakang komandan tinggi itu, di tentara yang telah mengejar Jihao, serta informasi latar belakang tentang kekuatan yang lebih tinggi milik pasukan ini. Katakan pada anak itu Jihao, dia memiliki masalah pribadi dengan Disa. Aku akan memberitahu Disa bahwa Jihao ada di Jongkok, kata si Wenming dengan tenang. Katakan pada Jihao, dia tidak bisa mundur, dia harus mengikuti tepat di belakang Ginger, memikat Disa ke dalam formasi penyergapan. Hao Tao, yang telah berdiri di samping si Wenming diam-diam selama ini tiba-tiba mulai berbicara. Penatua Ginger berasal dari klan Bifang di Gurun Selatan. Kami baru saja mendapat kabar dari selatan, mengatakan bahwa Pangeran Tonggong telah menyerahkan setengah dari wilayah klan Bifang ke klan Gagak Emas, tempat Jihao berasal. Si Wenming tetap diam sebentar lalu dengan serius menggelengkan kepalanya dan berkata, saya percaya Penatua Ginger, dia tidak seperti beberapa orang dari klan Bifang. Di sisi utara Gunung Chiban, di sebuah hutan kecil, Disa sedang duduk di atas karpet buatan tangan yang mewah dengan kaki disilangkan. Beberapa mangkuk giok, masing-masing dengan pola ukiran yang indah, ditempatkan dalam barisan di depannya, berisi buah-buahan segar yang baru saja dikirim dari kota Liangzhou, ibu kota dinasti Yu. Beberapa gadis muda cantik, yang pakaiannya robek menjadi sangat banyak sehingga mereka bahkan tidak bisa menutupi tubuh mereka, dan memiliki kulit yang agak gelap, meringkuk di bawah pohon dekat Disa, menatapnya seperti bayi kelinci yang ketakutan. Seorang budak tua, yang kulitnya berwarna hijau tua, menyeringai lebar dengan mulutnya, sambil menunjukkan giginya yang tajam. Dia menjambak rambut salah satu gadis muda di tangannya,
dengan hati-hati melihat wajahnya yang cantik dan panik, bahkan dengan kasar membuka mulutnya dan memeriksa apakah giginya putih dan rapi. Semua barang bagus, kata budak tua itu sambil tertawa menyeramkan. Dia kemudian dengan sopan memberi hormat kepada Disa dan berkata, "Jenderal Disa, jika Anda dapat membawa 10.000 budak wanita seperti ini, Tuan kami bersedia menambahkan 10% berdasarkan harga Anda." Disa mengerutkan kening, mengambil anggur besar, melemparkan ke mulutnya dan mulai mengunyah. "Tambahkan 10%, tuanmu cukup jujur. Tapi 10.000, sudah tidak mudah menemukan bahkan 100 budak wanita dengan kualitas tinggi, Anda ingin 10.000. Untuk itu, aku harus menghabiskan setengah bulan ekstra di sisi utara Gunung Ciban, sampai aku menghancurkan klan manusia itu dan mencarikanmu cukup banyak budak wanita. Kami berada dalam perang besar, dan tentara telah bergerak maju setiap hari. Menunda setengah bulan tanpa alasan, berapa banyak yang bersedia dibayar tuanmu untuk itu? Bagaimana jika Kaisar menyalahkanku untuk ini? Aku bahkan tidak bisa membayangkan sesuatu seperti itu." Budak tua itu menyeringai lagi dan berkata dengan bangga, "Harganya tidak akan menjadi masalah sama sekali, selama kamu mendapatkan 10.000 budak seperti ini, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut mengenai harganya. Adapun Kaisar, tuan kami pasti akan menjelaskan ini untukmu, jenderalku tersayang." Disa perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya, diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan budak tua itu. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa kuatnya tuan, yang dibicarakan oleh budak tua jelek ini. Bahkan Di Xianluo harus mendengarkannya kurang lebih. Jika dia bisa membangun hubungan dengan orang yang begitu kuat melalui perdagangan budak, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Seorang pemuda klan Yu bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dari jarak puluhan zang. Pemuda ini melompat turun dari tunggangannya yang masih berjalan dan menghantam tanah, sambil melemparkan jimat giok ke Disa. Wajah Disa tiba-tiba berubah, dia menangkap jimat giok dan menjentikkannya dengan jarinya. Segera, layar cahaya muncul di depannya, dari dalamnya, dia melihat ratusan laba-laba logam mengejar jongkok di lembah, dan yang berlari di ekor jongkok, mengenakan baju besi penuh yang berat, sesekali mengangkat topengnya dan menunjukkan wajahnya. Wajah pria ini membuat Disa tiba-tiba melompat dari karpet. "Itu dia, bajingan kecil sialan itu dia," teriak Disa dengan marah, iblis bayangan tidak membunuhnya. Mereka telah gagal membunuhnya beberapa kali. Saya sangat muak dengan ketidakbergunaan mereka. Kecil itu, dia masih di sini. Pemuda klan Yu berlutut di tanah dan berkata sambil terengah-engah, "Jenderal, ini informasinya yang baru saja disampaikan oleh pria kita." Disa langsung menghancurkan jimat giok itu, lalu mengguncang jubahnya dan menggeram dengan keras, "Panggil semuanya. Berkumpul di sini dengan kecepatan tertinggi mereka. Tinggalkan orang-orang barbar bodoh itu. Tinggalkan saja, mereka harus datang ke sini secepat yang mereka bisa." Dia kemudian mengarahkan jarinya dengan keras ke arah Gunung Ciban, lalu berteriak dengan suara yang hampir melengking, "Katakan pada mereka, jika mereka tidak bisa sampai di sini dalam waktu 1 jam, aku akan memenggal kepala mereka sendiri." Budak tua, yang memiliki rambut seorang gadis di tangannya, dan telah tertawa bangga dengan suara yang sangat menjijikkan, berteriak, "Jenderal Disa, apakah Anda melancarkan serangan sekarang? Bagaimana dengan budak wanita kita?" Disa memalingkan wajahnya yang gelap, melirik budak tua itu dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara yang sangat dalam, "Tolong, beritahu tuanmu yang mulia itu, apa yang akan aku lakukan, tidak lain adalah memberinya lebih banyak, dan budak wanita berkualitas lebih tinggi. Ketika pasukanku menginjak Gunung Ciban ini menjadi tanah datar yang hancur, aku pasti akan membawa budak wanita yang lebih cantik dan nikmat kembali untuknya." Tunggangan Disa, binatang mimpi buruk, bergegas, sementara Disa naik ke udara dan kemudian dengan ringan mendarat di belakangnya. Dia melirik lagi budak tua itu, yang sekarang berhenti karena terkejut, tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Katakan pada tuanmu untuk menyiapkan cukup uang. Kali ini, saya akan membawa cukup banyak barang bagus kembali, yang pasti akan melampaui imajinasinya." Menarik pedangnya, Disa melambaikan pedang yang panjang dan tajam ke arah Gunung Ciban. Tentara di depan, bergerak, bergerak, bergerak. "Cepat, lari, lari, dengan kecepatan tertinggi Anda.
Tiba-tiba, batu bendera merah darah raksasa menghalangi jalan Ji Hao dan yang lainnya bersamanya, menyebabkan mereka segera melambat. Lang Yi, bawa orang-orang ini dan lari. Ji Hao mengangkat belati hitam panjangnya sementara seberkas cahaya berapi-api melintas di tepi belati. Di belakangnya, lebih dari 200 laba-laba logam bergegas keluar dari lembah seperti gelombang logam yang berkilauan dan membeku, dengan cepat menyebar ke segala arah. Cepat atau lambat, laba-laba itu membentuk barisan sepanjang 1 mil, menggerakkan kaki mereka yang kurus namun tajam, sambil terus mendekati Ji Hao dan timnya. Laba-laba logam, yang berdiri di tengah barisan, terlihat sangat kurus tetapi memiliki simbol mantra yang lebih banyak dan rumit timbul di tubuhnya, dan dengan batu permata hitam biru bertatahkan di mata majemuknya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka rahangnya dan mengeluarkan jeritan bernada tinggi. Gelombang rasa kekuatan yang kuat langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar. Suara mendengung besar muncul dari tubuhnya, bersamaan dengan itu, batu bendera mulai bergetar hebat, dan kilauan listrik tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ji Hao melihat tanah perlahan naik dari tanah. Udara bergetar dan mengisi daya. Tolakan listrik yang hebat menyebabkan kotoran, bahkan batu-batu kecil naik ke tanah. Setelah rentang 2 napas, bahkan batu-batu raksasa, yang akan membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya, perlahan-lahan naik dari tanah juga. Seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari tubuh laba-laba logam ini, di dalamnya, mata tegak berangsur-angsur terbuka, mengeluarkan sinar cahaya yang sangat tipis dan redup yang tak terhitung jumlahnya, yang menyapu area sekitarnya. Udara di sekitar batu bendera masih bergetar, sementara lapisan samar kabut hitam terus meledak, memperlihatkan para murid istana magi, yang telah bersembunyi di kabut dengan kekuatan spanduk yang dipegang di tangan mereka. 50 hingga 60 murid terkejut menemukan bahwa mereka sudah terungkap, mati-matian melambaikan spanduk mereka, tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Ji Hao memunculkan matanya. Dia telah membaca dari buku-buku di Istana Magi, yang mengatakan bahwa di antara boneka pertarungan klan Yu, ada satu yang sangat mahal, dan bisa melepaskan sihir yang kuat, yang disebut sihir agung surga yang diberkati oleh orang-orang klan Yu. Apa yang disebut sihir agung surga yang diberkati ini sebagian besar dapat menekan semua jenis sihir dan kekuatan magis, di depannya, formasi sihir biasa atau formasi penyergapan tidak memiliki cara untuk tetap bersembunyi. Namun, boneka semacam ini sangat mahal. Kecuali orang-orang yang memiliki status tertinggi di antara seluruh klan Yu, dan keturunan langsung mereka, tidak ada yang lain yang mampu membeli boneka pertarungan kelas atas seperti itu. Di balik ratusan laba-laba logam, tawa bangga dan arogan dikeluarkan oleh pemuda klan Yu. Hah! Adang, kalian semua harus berterima kasih kepada saya untuk ini. Jika saya tidak menghabiskan semua uang saya dan membeli boneka bermata langit ini, kita semua akan bergegas ke formasi penyergapan ini. Kalian semua, masing-masing, memiliki hidupku, ingat ini, pemilik boneka bermata terangkat itu berteriak kegirangan, menurut aturan, aku harus mengambil sebagian besar kontribusi, untuk membunuh orang-orang ini. Para pemuda lainnya dari klan Yu tampak seperti mereka masing-masing telah menelan setumpuk besar kotoran ternak dan sangat malu. Mereka memelototi Ji Hao dan yang lainnya dan mulai mengutuk dengan marah. Petik 2 tanda seru, beraninya kamu menyergap kami di sini. Kamu orang barbar licik yang rendah. Sangat jahat, tapi, tidak bisakah kamu mengatur lebih banyak orang untuk menyergap kami? Hanya beberapa ini, bahkan tidak cukup bagi kita untuk membagi kontribusi. Kamu sangat mati, makhluk bodoh yang rendah, kamu sangat mati. Kami telah menemukanmu, yang berarti kalian semua sudah mati. Orang-orang dari klan Yu berteriak dan berteriak, mengutuk dan mengancam Ji Hao dan yang lainnya. Dikelilingi oleh puluhan ribu budak, prajurit, dan penjaga, mereka dengan cepat bergegas keluar dari lembah sempit, dan naik ke batu bendera besar ini. Beberapa pemuda yang berhati-hati dan pengecut dari klan Yu mengeluarkan jimat giok berbentuk khusus mereka dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Jimat itu langsung meledak menjadi berkas cahaya yang menyilaukan dan menyebar. Simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya dan berkilau di udara, dimanapun mereka menyapu, permukaan batu besar akan terbakar hitam, seolah-olah disambar petir. Tidak ada satupun mantra tersembunyi atau simbol mantra sihir yang terdeteksi di permukaan batu utama,
dan jika ada, jimat pendeteksi yang dibuat khusus itu pasti akan memicunya dan menyebabkan gambar atau suara yang tidak normal. Namun, kecuali para murid Istana Magi, yang tersembunyi di sekitar mereka dengan kekuatan panji-panji itu, tidak ada simbol mantra lain yang tertinggal di batu bendera oleh Ginger. Para pemuda klan Yu mengamati sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka tidak dapat melihat sesuatu yang tidak normal telah terjadi di batu bendera, mereka segera menjadi bersemangat dan mulai berteriak lebih keras pada Ji Hao. Serahkan dirimu, kamu orang barbar rendahan. Kami bisa memberimu kematian yang mudah jika kamu menyerah sekarang. Dan kedua wanita cantik itu, kalian berdua harus berlutut di tanah dan memohon belas kasihan kami. Lagi pula, kami tidak ingin menghancurkan wajahmu yang cantik dan cantik. Oi, oi. Mari kita bicara, gadis dengan gaun putih itu, aku menyukainya. Aku akan memberikan 200 koin giok, karena memilikinya. Dasar, budak, yang begitu cantik, dia akan bernilai setidaknya 500. Aku menginginkannya juga, bersikap adil, orang yang memberikan harga tertinggi akan mendapatkannya. Aku ingin baju besi anak ini, pamanku adalah wakil komandan yang bekerja untuk Jenderal Disa, siapa yang berani berebut denganku? Bahkan sebelum mereka memenangkan pertarungan, pemuda klan Yu yang sombong dan sombong ini menganggap Ji Hao dan yang lainnya sebagai hadiah mereka untuk memenangkan pertempuran, dan mulai berdebat satu sama lain mengenai distribusi, rampasan, ini. Lang Li memimpin rekan-rekannya dan menyeret para pengungsi itu, sambil terus melarikan diri ke depan. Dari waktu ke waktu, dia akan berbalik dan melirik Ji Hao dan timnya dengan khawatir. Tetapi ketika dia melihat bahwa mereka dikepung dan formasi penyergapan terlihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah putus asa. Anda, apa yang kau lakukan? Penyergapan telah terungkap. Lang Li berteriak sekeras yang dia bisa sambil melambaikan tangannya keras, berniat memberitahu Ji Hao bahwa dia dan orang-orangnya akan terus berlari untuk hidup. Ji Hao tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dia kemudian menarik napas dalam-dalam, menegakkan jari tengahnya ke arah pemuda klan Yu itu, lalu mengunci jari-jarinya bersama-sama. Diikuti dengan gerakan tangannya, lengannya yang berat segera dibungkus oleh lapisan tebal air yang mengalir lagi. Sementara itu, aliran besar kekuatan esensi air menyembur keluar, berubah menjadi zang dalam perisai air radius, menyelimuti mereka berenam, termasuk kucing hitam besar Taisi. Men-men, keluarkan harta karun yang diberikan oleh abamu dan singkirkan kutukan kami, kata Ji Hao, perjalanan yang sulit. Men-men dengan senang hati berteriak lalu mengeluarkan lampu perunggu seukuran kepalan tangan yang indah. Setelah dia mengeluarkannya, titik cahaya yang sedikit merah pada lampu meledak menjadi bola cahaya merah yang pekat, membungkus semuanya. Batu bendera besar di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar ringan. Segera, retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan batu bendera. Pada saat yang sama, semua telur serangga meledak secara bersamaan, dan serangga berukuran berbeda, warna-warni, dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menetas, berdengung keluar dari batu bendera. Segera setelah serangga ini terbang keluar dari telur-telur yang diam itu, yang baru saja terasa seperti benar-benar mati, langsung melepaskan rasa kekuatan yang luar biasa besar. Suara retak berlama-lama di sekitar batu bendera, diawasi oleh orang-orang klan Yu dan penjaga mereka dan prajurit budak, semua serangga jelek, menjijikkan dan mengerikan merangkak keluar dari telur mereka sambil berteriak. Itu adalah tsunami serangga beracun. Batu bendera radius lebih dari 10 mil tiba-tiba ditelan sepenuhnya oleh serangga ini. Omong kosong, Taisi meringkuk di punggung harimau hitam, dengan wajahnya benar-benar membiru, dengan erat memegang lututnya sendiri dengan tangannya. Feng Xing tidak terlihat lebih baik dari Taisi, secara acak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tubuhnya sendiri dengan keras dengan tangannya, mencoba menyeka keringat dingin yang menyembur keluar dari telapak tangannya. Sepertinya telapak tangannya juga sangat kotor dan dia sangat ingin menyekanya hingga bersih. Shaoxi dan Men-Men terlihat mirip, wajah mereka menjadi sedikit pucat sambil menatap tepat pada serangga itu. Kedua gadis itu bersandar erat satu sama lain dan sedikit menggigil tubuh mereka. Hanya Yumu, yang memiliki beberapa tetes air liur yang mengalir keluar dari sudut mulutnya sementara matanya sedikit bersinar. Dia dengan rakus menatap serangga itu di luar perisai air, sambil bergumam dengan suara rendah namun cukup menyeramkan kepada yang lain, wow, sangat gemuk,
kalajengking ini sangat gemuk, kenapa aku ingin memakannya begitu banyak, oh aku sekarang sangat ingin mencicipinya. Terlihat sangat lezat. Ji Hao merasakan kulit kepalanya mati rasa dan semua rambutnya berdiri tegak. Bahkan dengan pengalaman dan kekuatan spiritualnya, dia juga ketakutan oleh serangga di luar perisai air, sedemikian rupa sehingga tubuhnya pun tidak bisa bergerak dengan lancar. Di Southern Wasteland, hampir setiap klan memiliki beberapa magus priest yang secara khusus mempelajari serangga yang memanipulasi sihir, dan semua jenis serangga beracun yang memelihara keterampilan. Para magus priest ini semua ahli dalam membunuh orang dengan serangga beracun. Ji Hao telah melihat kelompok serangga seperti lautan sebelumnya, selama pertarungan antara klan Gagak Emas dan klan lain. Tapi sihir serangga beracun yang digunakan oleh Ginger itu kejam, jahat, menjijikkan dan ganas, sampai titik tertentu yang luar biasa. Semua serangga berukuran berbeda dan warna-warni ini berkumpul bersama, berbaring di atas tubuh satu sama lain, saling meremas, membungkus kaki mereka sama sekali, dan sayap mereka tumpang tindih. Cacing-cacing itu, tanpa kaki dan sayap, melingkar erat satu sama lain tanpa satu celah pun di antara mereka, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang bisa dimasukkan di antara lautan serangga yang mengerikan ini. Daerah dengan radius lebih dari 10 mil, yang dikelilingi oleh pegunungan dan hanya 2 lembah yang terletak di seberangnya, dipenuhi dengan lapisan serangga setebal 300 zang. Tebal dan padat, bahkan air tidak akan bisa mengalir ke dalam. Perisai air telah memberi Ji Hao dan teman-temannya ruang. Di luar perisai air ada dunia serangga yang mematikan, semua jenis serangga beracun gila berkerumun, saling menggosok dan mengeluarkan suara-suara yang sangat mengerikan. Pada pandangan pertama, penglihatan Anda akan segera dipenuhi dengan semua jenis serangga yang menggeliat, dan bagian tubuh yang rusak dari serangga, sayap, kaki, perut, organ dalam, dan cairan menjijikkan dan bau yang telah diperas dari serangga ini. Rahang serangga ini tetap terbuka saat mereka berteriak dan menggeliat dengan gila. Semua serangga ini memiliki kelenjar beracun di rahang atau ekor mereka, dari mana racun dari berbagai warna cerah menyembur tanpa henti, sambil mengeluarkan bau busuk seperti neraka. Semua jenis bau busuk dan bau bercampur menjadi satu, memberikan aroma yang tak terlukiskan. Jika itu karena perlindungan perisai air, racun akan mengalir ke tubuh mereka. Ji Hao berpikir bahwa itu meskipun tubuhnya lebih padat daripada tubuh magi senior biasa, dia juga akan terkorosi dalam rentang beberapa napas jika dia terpengaruh oleh racun itu. Untungnya, mereka memiliki perisai air, dan yang lebih beruntung, ayah Men-Men telah memberinya harta yang begitu kuat, jika tidak ada dari mereka yang berani membayangkan apa hasilnya. Tentara yang dipimpin oleh pemuda klan Yu itu tidak seberuntung jongkok Ji Hao. Serangga telur itu, yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba terbang keluar dari bawah tanah, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya menetas dalam 1 detik, menumpuk lapis demi lapis, langsung menguburnya. Para prajurit budak, yang berpakaian buruk hanya dengan baju besi kulit, atau dalam beberapa kasus hanya pakaian rami, hanya mengeluarkan beberapa lolongan sebelum tubuh mereka terkoyak oleh serangga itu. Serangga yang tak terhitung jumlahnya mengebor ke kulit mereka dan dengan gila-gilaan melahap daging, darah, organ dalam, dan tulang mereka. Racun lengket menyebar ke tubuh mereka, dengan cepat merusak tulang dan senjata mereka. Hanya dalam beberapa detik, semua prajurit budak dan budak telah dimakan oleh serangga itu, tanpa meninggalkan sehelai rambut pun. Di antara prajurit budak ini, beberapa, yang relatif lebih kuat telah melambaikan senjata mereka beberapa kali dengan semua kekuatan mereka, dan menghancurkan ribuan serangga, tetapi hanya itu yang bisa mereka capai. Setelah mereka menghancurkan ribuan serangga itu, lebih banyak serangga meraung ke tubuh mereka dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Ratusan laba-laba logam mengeluarkan cahaya terang dari tubuh mereka, formasi sihir kuat yang tersembunyi di dalam tubuh mereka tiba-tiba menguras kekuatan kristal ajaib itu, yang telah menyediakan energi untuk laba-laba ini dan mengubah kekuatan itu menjadi lapisan perisai cahaya tebal yang melilit laba-laba ini. Laba-laba itu membuka rahang mereka, menunjukkan pipa yang menyala-nyala dengan mengamuk. Sejumlah besar serangga dibakar menjadi abu, tetapi tetap saja, semakin banyak serangga, tanpa henti bergegas, menghancurkannya. Serangga ini terutama dipupuk oleh Ginger sendiri, beberapa dari mereka hidup hanya dengan semua jenis kekuatan alami.
Suara berderit keras datang dari sekitar laba-laba logam ini. Jutaan serangga bergegas ke tubuh laba-laba logam raksasa ini dan mulai mengeras perisai cahaya yang melindungi mereka. Perisai cahaya mereka dengan cepat meredup, dan kekuatan yang telah disimpan di dalam tubuh laba-laba logam ini dengan cepat dikonsumsi, sampai tidak ada kekuatan untuk mengisi kembali perisai cahaya itu. Perisai tiba-tiba meledak, setelah itu, serangga itu langsung menempel di tubuh laba-laba logam yang kokoh dan halus itu. Beberapa serangga yang hidup terutama pada logam, terbang dengan senang hati dan mulai merobek tubuh laba-laba yang padat dan tebal, bahkan mengeluarkan suara keras. Tidak peduli bagaimana mesin tempur raksasa dan kuat itu berjuang, dan meskipun dengan saus sapuan kaki mereka yang kurus namun tajam mereka bisa membunuh ribuan serangga, dalam formasi sihir seperti neraka yang dipenuhi dengan serangga beracun ini, mereka dikelilingi oleh miliaran serangga seperti itu. Satu laba-laba logam digigit sampai pecah berkeping-keping dan akhirnya meledak dalam cahaya berapi-api yang pekat dan awan asap tebal. Satu laba-laba logam meledak, membunuh jutaan serangga, tetapi segera, lebih banyak serangga bergegas lagi. Laba-laba logam meledak satu demi satu, meledakkan serangga yang tak terhitung jumlahnya menjadi cairan bau dan busuk, tetapi serangga itu memiliki kesuburan yang sangat besar. Mereka memakan semua mayat serangga mati yang telah terbunuh dalam ledakan, lalu mengayunkan perut mereka yang membengkak dan mengeluarkan ratusan telur lagi, yang kemudian menetas dan berubah menjadi serangga yang baru tumbuh. Anda tidak akan pernah bisa membunuh mereka, Anda tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Para pemuda klan Yu itu, masing-masing memiliki kemampuan khusus, tetapi mereka diselimuti oleh serangga yang lebih kuat, seperti kelabang berbentuk aneh yang digunakan Ginger untuk menakut-nakuti Jiang Yong sebelumnya. Setiap pemuda klan Yu memiliki setidaknya 10 makhluk besar seperti kelabang yang melingkar di sekitar tubuh mereka. Kelabang ini memiliki tubuh yang sangat kokoh, masing-masing bisa menahan perobohan kekuatan penuh yang telah diluncurkan oleh penyihir senior, tanpa mematahkan. Diikat oleh lebih dari 10 kelabang besar seperti ini, bahkan prajurit kuat seperti Ji Hao tidak mungkin bisa keluar darinya, belum lagi elit bangsawan klan Yu yang malang ini, yang tidak memiliki terlalu banyak kekuatan fisik untuk memulai. Adapun prajurit klan Jia yang kuat itu, masing-masing dari mereka dililitkan oleh lebih dari ratusan kelabang seperti ini. Mereka berteriak dan berjuang dengan setiap kekuatan yang mereka miliki, mematahkan 1, 2, atau 10, bahkan 20 kelabang, tetapi dalam waktu singkat, lebih banyak kelabang telah mengebor keluar dari kerumunan serangga dan menggeliat ke tubuh mereka. Sementara mereka berteriak dengan mulut terbuka lebar, beberapa serangga telah merangkak ke mulut mereka yang terbuka. Lautan serangga yang mengerikan yang mematikan itu telah melahap segalanya. Para pemuda klan Yu itu mulai menangis putus asa. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak keras dengan suara serak dan bernada tinggi. Aku menyerah. Saya harap Anda dapat memperlakukan saya, dengan cara yang sesuai dengan status saya dan keluarga saya. Dua kalajengking bersayap emas besar membuka rahang mereka dan menyeret pemuda klan Yu ini keluar dari kerumunan serangga. Wajah pemuda malang ini telah berubah menjadi pucat yang mematikan sejak lama, sementara bibirnya telah berubah menjadi biru hantu, dan aliran cairan hangat dan mengepul terus menetes ke bawah, di sepanjang baju besinya yang mewah. Puluhan kelabang berbentuk kawat melingkar di sekitar tubuhnya, yang telah menggigit puluhan lubang besar di baju besinya yang indah, dan beberapa belalang warna-warni telah mengebor setengah dari tubuh mereka ke otot dadanya dan memotong dagingnya dengan sabit tajam mereka. Tidak heran dia berteriak dan menyerah hanya dalam sedetik, beberapa belalang itu akan mengebor ke dalam hatinya. Tuan Disilin, kamu tidak bisa menyerah. Keluargamu, orang tuamu, semua akan dipermalukan. Teriak seorang prajurit klan Jia setinggi hampir 5 meter. Gelombang kejut besar yang keluar dari tenggorokannya bahkan telah menghancurkan lebih dari 100.000 serangga menjadi berkeping-keping. Statusmu dan seluruh keluargamu akan diambil. Disilin tersentak cepat dan berteriak kembali padanya, idiot. Tidak menyerah, apakah kamu ingin melihatku mati? Idiot. Menyerah hanyalah metode pertempuran. Setelah keluarga saya menyelamatkan saya pasti akan memberikan kontribusi saya dan membasuh penghinaan ini. Lautan serangga yang tebal dan tak terbatas menggeliat sedemikian rupa sehingga Disilin bahkan tidak bisa melihat pengawalnya. Dia berteriak dengan keras, aku memerintahkan kalian semua, jatuhkan senjatamu,
lepaskan baju besimu dan menyerah. Kamu adalah pejuangku, kamu harus mematuhi perintahku. Prajurit klan Jia, yang baru saja berteriak padanya, berteriak panjang, tak berdaya dan marah. Setelah itu, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi perak samar. Dia mencengkeram parang panjangnya dan mulai dengan cepat memutar tubuhnya pada segala sesuatu di sekitarnya. Hembusan angin pedang yang ganas menyapu kerumunan serangga. Semua serangga di dalam area itu, 200 zang dalam radius di sekitar prajurit klan Jia, semuanya musnah. Tetapi lebih banyak serangga terus bergegas dari udara dan menguburnya dalam-dalam di lautan serangga. Sementara itu, kelabang berbentuk aneh yang melingkar di sekitar tubuhnya tiba-tiba menegang. Para prajurit klan Jia menggeram dalam rasa malu dan marah. Dia mencoba meluncurkan serangan kuat lainnya seperti ini, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Racun mengalir ke tubuhnya dalam aliran, sementara embusan udara beracun melingkar di sekelilingnya, dan kekuatan beracun dihembuskan ke hidungnya. Segera, prajurit klan Jia yang sangat berani dan kuat ini telah menghabiskan kekuatannya. Dia melolong putus asa lalu jatuh ke tanah. Serangga menutupi tubuhnya dan segera memakan baju besinya yang tebal, akhirnya dia dimakan oleh serangga ini juga. Itu adalah prajurit klan Jia tingkat puncak. Setiap inci dagingnya dan setiap tetes darahnya mengandung kekuatan yang besar. Ratusan ratu serangga berteriak melengking karena kegembiraan, sementara perut raksasa dan membengkak mereka menggeliat, menyemprotkan telur serangga seperti tetesan air hujan. Semua prajurit klan Jia telah melancarkan serangan pada serangga itu sekeras yang mereka bisa di lautan serangga. Kadang-kadang, ledakan keras yang menakutkan terdengar dari dalam kerumunan serangga, bersama dengan lampu yang menyilaukan. Setiap serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh prajurit klan Jia mampu memusnahkan semua serangga di area beberapa mil. Namun, serangga itu telah bereproduksi sepanjang waktu, lebih cepat dan lebih cepat. Semakin banyak serangga jatuh dari langit atau dibor dari tanah, lapisan serangga setebal 300 zang segera tumbuh menjadi 400 zang, bahkan setebal 500 zang. Anak-anak, tunggu apa lagi? Ginger bergumam dengan suara seram dan dalam sambil menepuk salah satu toples serangga di depan mereka. Puluhan murid istana magi melayang di udara, gemetar sambil melambaikan spanduk mereka sekali setelah mendengar Ginger. Seketika, awan besar asap hitam menyembur keluar dari spanduk-spanduk itu, yang melepaskan rasa kekuatan darah roh yang tebal. Setiap serangga yang akan disentuh oleh asap ini tiba-tiba akan mengembang menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan mereka juga akan meningkat secara besar-besaran, dan bahkan racun, gas beracun atau bubuk yang dimuntahkan oleh mereka akan menjadi lebih beracun dari sebelumnya. Pemuda klan Yu lainnya yang baju besinya rusak oleh serangga itu, segera mulai berteriak putus asa, "Aku menyerah. Saya dari keluarga DC. Saya harus, untuk memperlakukan cara yang cocok, status saya. Wah, mereka ada di hidungku. Bantuan." Beberapa kalajengking bersayap emas raksasa menyeret pemuda ini keluar dari lautan serangga. Sama seperti yang terakhir, pemuda ini juga buang air kecil pada dirinya sendiri. Setelah diseret oleh kalajengking emas itu, beberapa aliran asap hitam dengan cepat mengebor ke tubuhnya, dan tubuh pemuda ini langsung menjadi lunak. Dia cacat untuk bergerak, menunjukkan bagian putih matanya dan pingsan. Para pemuda klan Yu itu menyerah satu demi satu. Menghadapi Ginger, dan keterampilan memanipulasi serangga yang mengerikan seperti neraka itu, mereka benar-benar menyerah pada perlawanan. Di mata mereka, hanya pasukan resmi yang dapat menangani kelompok serangga skala besar semacam ini, dan mereka dikirim oleh keluarga mereka, hanya untuk beberapa pengalaman. Sangat masuk akal bagi mereka untuk menyerah dalam situasi seperti itu. Para pemuda dari klan Yu dijatuhkan satu demi satu dan dilemparkan ke tanah seperti sampah, setelah kekuatan mereka disegel oleh asap hitam itu. Bahkan prajurit klan Jia yang sangat kuat dan tangguh itu juga menyerah. Tuan mereka semua telah menyerah, oleh karena itu, meskipun mereka semua cukup berani sampai-sampai mereka tidak pernah takut mati, tidak ada dari mereka yang sebodoh itu, untuk rela mati tanpa alasan. Oleh karena itu, prajurit klan Jia ini melepas baju besi mereka dan ditundukkan oleh Ginger dengan serangga beracun itu. Prajurit klan Jia ini terbaring di tanah, masing-masing dengan wajah malu, sambil mengutuk tanpa henti. Orang barbar jahat berdarah. Anda menggunakan serangga kecil yang menjijikkan ini. Sameles, rendah.
Apakah kamu bahkan berani bertarung melawan kami secara langsung? Ah, kamu benar-benar penghinaan bagi para prajurit. Anda bahkan telah mengotori kata prajurit. Mengapa kamu tidak mengambil senjatamu dan bertarung melawan kami seperti pria sejati? Lain kali, kita tidak akan pernah kalah. Hanya sekelompok serangga, kita bisa membakarnya menjadi abu. Saya memberitahu Anda, aku hanya membutuhkan segenggam api kecil untuk mengalahkanmu. Ginger mencibir, lalu menepuk toples serangga di depannya lagi. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke udara, mengasinkan cahaya warna-warni di hulu dan melesat ke dalam toples. Melihat prajurit klan Jia yang marah ini, dia berkata dengan hambar, "Prajurit, saya seorang magus Pries, bukan para pejuang tak berotak yang tidak tahu apa-apa selain meninju dan meretas." Berdiri perlahan, dengan toples serangga itu mengambang di tubuhnya, Ginger melirik Ji Hao dan dengan ceroboh melemparkan jimat giok padanya. Ini perintah Si Wenming. Ji Hao, kamu harus berkorespondensi denganku berurusan dengan pasukan utama Disa. Si Wenming berharap kita bisa memusnahkan Disa dan pasukannya, kali ini, menunjukkan sikap kita terhadap makhluk bodoh itu. Ji Hao mengambil alih jimat itu dan dengan hati-hati membaca informasi yang terkandung di dalamnya. Dia juga melihat Jiang Yong, yang wajahnya memar dan hidung membengkak, berdiri jauh dari Ginger sambil menatapnya dengan ketakutan dan kebencian. Ji Hao segera menyadari apa yang telah terjadi sebelum dia tiba di sini. Ji Hao dengan serius membungkuk kepada Ginger dan berkata, "Tentu, itu tanggung jawabku. Ras non-manusia itu adalah musuh bebuyutan seluruh umat manusia kita, saya pasti akan berusaha keras untuk membela umat manusia kita dan melenyapkan musuh." Ginger mengangguk puas, melirik Ji Hao dengan rumit lagi, lalu berkata dengan suara simbolisnya yang rendah dan menyeramkan, "Bagus, klan Gagak Emas akhirnya membesarkan anak lain yang sangat berbakat. Tapi klan Bifang itu turun dari generasi ke generasi." Puluhan spanduk hitam tiba-tiba naik ke udara, Ginger menginjak salah satunya dan dengan cepat terbang ke utara. Ji Hao mengeluarkan peluit tajam dan memanggil rekan satu timnya, buru-buru menindaklanjuti Ginger. Di sisi utara Gunung Chiban, pasukan Disa bergerak cepat ke arah selatan. Puluhan ribu prajurit budak yang mengenakan baju besi kulit dan memegang senjata, dengan bersemangat mendorong sekelompok besar orang tua manusia, wanita dan anak-anak, mendekati selatan. Orang-orang ini diikat bersama dengan tali yang diikat di pinggang mereka. Tali yang dibuat khusus ini, ditutupi dengan simbol mantra merah darah telah diikat melalui duri mereka, kekuatan yang terkandung dalam tali itu memaksa mereka untuk bergerak perlahan bersama dengan tentara. Sekitar 1.000 orang diikat dalam satu tali, dan ratusan baris orang berulir mengikuti tentara. Orang-orang malang ini bergerak di tanah yang luas, kokoh dan merah darah, meratap dan terisak, berjalan menuju nasib mereka yang tidak diketahui. Jika salah satu dari manusia itu jatuh ke tanah dan menyebabkan seluruh garis dihentikan, para budak dari klan Yu itu akan segera memenggal kepala, sambil senang melakukannya. Kemudian mereka akan mengikat kepala di pinggang mereka, untuk memamerkan pencapaian pertempuran mereka. Tubuh puluhan ribu budak semuanya berlumuran darah, beberapa dari mereka memiliki 7 hingga 8 kepala manusia yang diikat di pinggang mereka, sementara darah terus menetes ke tanah dari leher kepala yang patah itu, menambahkan warna merah darah yang lebih cerah dan kejam ke tanah Gunung Chiban. Pada saat yang sama, 300 kereta logam telah melayang di udara setinggi sekitar 3 kaki dari tanah. Kereta ini ditarik oleh boneka logam dan bergerak cepat ke depan. Setiap kereta dibungkus oleh aliran cahaya warna-warni, sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya timbul di permukaan kereta itu, yang kadang-kadang berubah menjadi baut listrik, melesat ke Zhang pergi. Bilah yang tajam dan seukuran kepalan tangan bertatahkan di semua kereta dan tubuh seperti binatang dari boneka logam. Bilahnya sangat tajam dan memiliki cahaya hijau yang menyinari mereka. Lampu hijau itu jelas disebabkan oleh mencelupkan bilah itu ke dalam cairan yang sangat beracun. Selain itu, semua bilah dihiasi dengan simbol mantra kecil, yang telah sangat meningkatkan ketajaman dan kekokohan bilahnya. Sedemikian rupa sehingga mampu dengan mudah memotong bahkan tubuh penyihir senior menjadi 2 bagian. 3. Prajurit boneka raksasa berbentuk manusia setinggi hampir 10 logam berdiri di setiap kereta, mereka masing-masing memegang tombak, parang, dan busur di tangan mereka, yang memungkinkan setiap kereta,
sebagai jongkok, untuk dengan mudah meluncurkan serangan jarak jauh dan jarak pendek. Tubuh masing-masing prajurit boneka juga ditutupi dengan simbol mantra yang rumit. Setiap simbol mantra ini berkilau dengan cahaya yang menusuk mata. Kristal ajaib dengan kelas tertinggi dan seukuran tangki bertatahkan di semua bagian tubuh vital mereka, memberi boneka energi yang hampir tidak ada habisnya. Di belakang kereta-kereta ini, yang bergerak maju dalam garis horizontal, menara setinggi lebih dari 10 zang melayang di udara dan melayang ke depan bersama dengan pasukan. Di sekitar dasar menara, lebih dari 10 elit klan Yu berotot berdiri tegak, sambil dengan waspada melirik ke daerah sekitarnya setiap saat, sementara berkas cahaya tajam dan dingin melesat keluar dari mata tegak mereka dari waktu ke waktu. Di atas menara, mata tegak merah darah yang besar dan menakutkan berputar perlahan dan mengeluarkan aliran cahaya merah darah, melesat ke arah selatan, meninggalkan busur panjang dan besar di udara. Aliran cahaya merah darah dengan ketebalan yang mirip dengan kaki manusia melesat ke puluhan mil jauhnya dalam sekejap, lalu menghantam tanah. Seiring dengan serangkaian ledakan gemuruh, cahaya merah darah itu tiba-tiba meledak menjadi bintik-bintik cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, secara acak menembak ke arah daerah sekitarnya. Setiap titik cahaya itu mengandung simbol merah darah kecil di dalamnya. Tidak peduli apa yang bersentuhan dengan bintik-bintik ini, itu akan segera meledak dan melepaskan berkas baut listrik berwarna merah darah yang terlihat dan menyebar dengan cepat. Suara mendesis berlama-lama di udara, setiap kali setelah cahaya merah darah meledak, baut listrik kecil berwarna merah darah yang dilepaskan olehnya dapat langsung menutupi area yang memiliki radius 100 mil. Tak satu pun dari formasi sihir atau penyergapan, yang mungkin telah diatur oleh umat manusia, yang mampu tetap tersembunyi dari baut listrik merah darah tipe sensorik ini. Menara tinggi adalah salah satu harta yang paling penting dan berharga, yang merupakan kebutuhan mutlak bagi dinasti Yu selama masa perang. Disa menunggangi tunggangannya, mengikuti menara tinggi itu. Meskipun dia sangat ingin membalas dendam untuk saudaranya di Luo, dan menghapus penghinaan dan pengaruh buruk yang telah dibawa kepadanya dan keluarganya, oleh kematian di Luo dan kehancuran gigi darah, Disa, bagaimanapun, terlahir dengan berhati-hati. Meskipun dia sekarang dikelilingi oleh 10 juta prajurit elit dan semua jenis mesin tempur dan boneka yang kuat berskala besar, dia tidak menjadi sombong dan sembrono, bahkan sedikit pun. Dia mendorong tawanan manusia itu ke depan tentara dan membuat mereka melangkah melalui setiap inci tanah di depan tentara, jika ada jebakan yang dipasang di jalan mereka. Dia juga telah membakar sejumlah besar kristal ajaib dan mengaktifkan menara ilahi bulan darah, untuk mendeteksi apakah ada penyergapan yang dipasang di daerah pegunungan di depan mereka. Di mata jenderal klan Yu lainnya, Disa bahkan sedikit pengecut, takut akan perang dan kematian, tetapi Disa bersikeras tidak peduli bagaimana orang menilainya. Buat hal-hal bodoh di setiap sisi tentara itu diam. Disa mengangkat kepalanya, menatap tentara dan berteriak kasar, jangan maju secara membabi buta. Bahu-membahu dengan pasukan utama. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa umat manusia adalah keset? Saya berasumsi bahwa mereka tidak pernah menghabiskan satu hari pun di Southern Wasteland. Kali ini, sekelompok besar prajurit elit telah diatur untuk bergabung dengan pasukan Disa sebelum dia berangkat untuk perang ini, tetapi semua prajurit baru ini adalah pemuda dari keluarga klan Yu atau klan Jia skala besar yang termasuk dalam bulan darah. Alih-alih datang untuk perang, orang-orang ini lebih seperti datang untuk mendapatkan uang. Selama hari-hari ini, Disa telah memimpin pasukannya untuk memusnahkan puluhan klan skala besar yang terletak di sisi utara Gunung Chiban, merebut kekayaan dan budak dalam jumlah yang luar biasa besar. Oleh karena itu, para pemuda yang baru bergabung ini semuanya menjadi sombong dan berpikir bahwa umat manusia sama lemahnya dengan tikus. Disa menempatkan mereka di setiap sisi pasukan, tetapi para pemuda ini semua dengan bersemangat mencoba untuk bergerak lebih cepat, berniat untuk memusnahkan tentara manusia di depan Disa, untuk membangun prestasi mereka dan memanen lebih banyak budak. Disa hanya bisa memerintahkan mereka untuk memperlambat. Berulang kali, dia berteriak pada mereka, membiarkan mereka tetap berdampingan dengan pasukan utama, tetapi para pemuda ini mengabaikan perintah Sisa berkali-kali, memimpin penjaga dan prajurit budak mereka bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Sialan! Disa mengangkat cambuknya dengan marah dan mencambuk pantat tunggangannya dengan keras sambil berteriak,
bagus, kamu tidak akan mendengarkan perintahku, dan bersikeras untuk membunuhmu, jangan salahkan aku untuk ini. Ratusan mil jauhnya, di atas gunung raksasa, Ji Hao berdiri di samping Ginger, diam-diam dan tenang melihat awan tanah yang seperti terikat, yang bahkan tampak mencapai langit. Dari jarak ratusan mil, Ji Hao dapat dengan jelas melihat baut listrik kecil yang dilepaskan ketika aliran cahaya melesat keluar dari menara tinggi dan meledak. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao menyaksikan mesin pertempuran semacam itu yang mampu melakukan survei skala besar untuk penyergapan formasi sihir, sementara Ginger memiliki pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang menara tepi tinggi semacam ini. Yah, menara ilahi setinggi 10 zang, batasan jangkauan serangannya adalah 100 mil. Ginger menyipitkan matanya dan menatap Ji Hao tepat di mata dengan sepasang pupil hijaunya yang bersinar, dan memperingatkannya, begitu mendekati Anda kurang dari 100 mil, Anda harus ekstra hati-hati. Menara-menara ilahi yang dibuat oleh pengrajin klan Xiu ini dapat dengan mudah melepaskan serangan tingkat Raja Penyihir, selama mereka memiliki cukup jumlah kristal sihir sebagai pasokan energi. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa Anda tahan oleh sekelompok anak. Ji Hao menatap menara yang telah bergerak maju sambil melepaskan aliran cahaya merah darah, dan berkata dengan suara rendah, jadi, apakah kita harus menghancurkan menara ini sebelum itu? Ginger melirik Ji Hao dengan memuji, lalu melambaikan tangannya. Beberapa murid istana magi buru-buru mengirim pemuda klan Yu yang ditangkap itu. Tepatnya, itulah mengapa saya tidak membunuh anak-anak ini saat itu, dan telah menerima kata-kata mereka untuk menyerah. Tapi, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan pernah ingin tahu apa yang akan segera terjadi, setelah saya mengubah mereka semua menjadi boneka serangga. Kata Ginger sambil terkekeh dengan suara serak dan sangat menyeramkan, dan dengan lembut memasukkan telur serangga seukuran telur ayam ke dalam mulut tawanan ini satu demi satu. Semua pemuda klan Yu ini berjuang dengan kekuatan terakhir mereka, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak bisa keluar dari tangan Ginger yang dingin dan kurus. Ji Hao, kamu tahu, Wulong Yao dan beberapa orang tua lainnya sangat pandai mengajari anak-anak tentang cara membaca buku. Tapi, berbicara tentang cara membunuh dan bertahan hidup dalam pertempuran, kamu harus mengambil beberapa pelajaran dariku. Tiba-tiba, Ji Hao memunculkan matanya yang menyipit yang bersinar dan mengeluarkan jeritan keras dan bernada tinggi. Bersamaan dengan itu, lebih dari 1000 tawanan menunjukkan bagian putih mata mereka secara bersamaan, tiba-tiba meluruskan tubuh mereka, melompat dari tanah seperti zombie, lalu melesat keluar, tepat menuju pasukan Disa, yang masih jaraknya ratusan mil, dengan kecepatan kilat. Bersambung.